Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang NFA dengan eMove. Nah, ini materi ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu ekivalensi NFA ke DFA. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu NFA dengan eMove itu sebenarnya mesin yang seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat di sini NFA eMove itu didefinisikan sebagai mesin NFA yang diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Di sini kita sebut sebagai transisi E atau bisa juga kita sebut sebagai empty ya, karena tidak tergantung pada suatu input ketika melakukan transisi atau perpindahan dari satu state ke state yang lain. Contohnya di sini adalah mesinnya ya, kalau misalnya kita lihat itu ini ya, jadi kita punya 5 state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, kalau kita lihat ya, di sini untuk state awalnya itu adalah Q0, kemudian state akhirnya itu adalah Q2. Kalau kita perhatikan, di sini ada inputan yang kita sebut sebagai E atau empty. Nah, ini kalau kita lihat ya, ininya ya di sini. Nah, ini ya, ini adalah inputan empty. Nah, ini di sini ya kalau kita lihat. Nah, sebenarnya inputan yang sebenarnya itu apa gitu ya. Ini adalah inputannya itu adalah A dengan B. Jadi mesin ini punya dua inputan yaitu A dan B. Tapi ternyata ada state yang bisa berpindah yaitu Q0 ke Q1 tanpa adanya suatu inputan yang kita sebut sebagai E atau empty. Nah, kalau kita lihat keterangannya adalah di sini Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Nah, ini kalau kita lihat ya, Q0 di sini bisa berpindah ke Q1 tanpa adanya input. Begitu juga dengan Q1, dia bisa berpindah ke Q2 tanpa adanya input. Dan ada juga satu state yaitu Q4, dia bisa berpindah ke Q1 tanpa adanya input. Untuk state yang lain atau untuk perpindahan yang lain, kalau kita lihat Q3 dia berpindah ke Q0 kalau ada inputan A. Q4 bisa berpindah ke Q0 ketika ada inputan B. Q3 bisa berpindah ke Q4 ketika ada perinputan dari B. Nah, ini ya. Nah, untuk state-state yang dia bisa berpindah ya, berpindah tanpa adanya satu inputan itu kita sebut sebagai e-closure. Nah, ini ya e-closure. Jadi untuk perpindahan tanpa adanya inputan itu kita sebut sebagai e-closure. Jadi di sini kalau kita definisikan, e-closure itu adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari satu state tanpa membaca input. Jadi maksudnya gimana di sini? Namanya juga himpunan, berarti bisa jadi dia satu atau bisa jadi dia lebih dari satu. Yang dapat dicapai, jadi sampai dengan state terjauh itu dia kemana gitu loh. Jadi bukan hanya satu state ya, tapi dia lompatan terjauh itu kemana gitu loh, tanpa adanya menggunakan inputan. Nah, untuk diagram ini ya, jadi e-closure ini kalau saya sebutkan dia ini sebagai kayak seperti fungsi, karena dia merupakan loncatan ya, atau kita sebut sebagai perpindahan ya, perpindahan. Jadi kalau saya membahasakan ini adalah sebagai fungsi ya, fungsi e-closure. Nah, untuk mesin yang di sini ya, mesin ini kalau kita mau lihat untuk e-closure-nya itu seperti apa, coba kita lihat ya. Jadi di sini kita lihat ya. Untuk e-closure, nah
kalau untuk mau disingkat daripada panjang ya, ini biasanya saya akan menulisnya sebagai E strip CL ya. Jadi ECL ya atau E closure Q0 ya, ini E closure Q0 itu berarti state mana aja sih dari Q0 yang bisa dilompati ya. Ya bisa dilompati tanpa ada menggunakan input. Nah, berarti dia kalau kita lihat ya di sini kita lihat di Q0 ya, karena kan sekarang kita mau mencari E closure ya, fungsi E closure untuk Q0 atau ECL dari Q0 itu adalah dia kemana? Tanpa menggunakan input. Satu, dia ke Q1. Kemudian kemana lagi? Ternyata dari Q1 itu dia bisa tuh ke Q2. Maksudnya di sini Q0 itu bisa dia ke Q2. Tapi dia melalui Q1. Walaupun dia melewati Q1, tapi dia bisa tanpa inputan. Nah, ini loh. Berarti E closure dari Q0 itu adalah Q0 itu sendiri, ya, dari sini. Kemudian dia loncat ke Q1, kemudian dia bisa loncat ke Q2. Jadi kalau misalnya kita mau buat shortcut, nah, gini loh. Nah, di sini kan berarti dia bisa ke Q1, dia bisa juga loncat ke Q2. Berarti E closure dari Q0 itu adalah Q0, Q1, dan Q2. Nah, kemudian untuk E closure Q1, berarti kita lihat nih dari posisi Q1. Q1 itu berarti lompatnya kemana atau perpindahannya kemana tanpa menggunakan input. Berarti dia yang paling jauh itu adalah ke Q2. Jadi kalau misalnya ini saya ganti warnanya ya. Nah, ini berarti Q1 dia ke Q2 tanpa adanya inputan. Kemana lagi? Nggak ada gitu loh. Ya kan harus keluar ya tanda panahnya, bukan masuk gitu. Nah, berarti untuk E closure Q1 hasilnya atau himpunannya itu adalah Q1 sendiri dan Q2. Kemudian karena ini ada 5, berarti kita harus mencari 5 ya. 5 hasil fungsi E closure dari 5 state yang ada di sini. Berarti di sini akan kita cari E closure dari Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4 gitu loh. Kemudian tadi Q2, kita tadi udah Q1 ya, sekarang Q2. Q2 E closure-nya kemana? Karena dia ini final state, berarti kan dia nggak keluar ya. Nah, di sini ada satu catatan ya, ini adalah satu catatan note. Jadi di sini pada suatu state yang tidak memiliki transisi empty, maka E closure-nya itu adalah state itu sendiri. Berarti di sini kalau Q2 karena tidak keluar ya, tidak ada transisi, berarti di sini kan hasil dari E closure-nya itu adalah Q2. Begitu juga dengan Q3 ya. Coba kita lihat Q3. Mana nih? Karena dia semua butuh inputan ya, ini ke Q0A, kemudian ke Q4 itu adalah B. Berarti dia hasil dari E closure-nya itu adalah Q3. Kemudian E closure Q4, berarti kan state mana aja nih yang bisa dicapai dari Q4 tanpa menggunakan inputan. Otomatis yang pertama ketemu itu adalah Q1. Tanda panahnya harus searah ya. Nah, kemudian mana lagi? Q2. Dia nggak bisa ke Q0. Kenapa? Karena kan dari Q1 itu panahnya ke Q2, bukan ke Q0. Otomatis di sini E closure dari Q4 itu adalah Q1, Q2, dan dirinya sendiri, yaitu Q4. Gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, karena di sini tidak ada inputan, ya otomatis di sini juga akan membuat satu ambigu ya. Ketika nanti ada rangkaian string, ya, ketika ada rangkaian string A, B, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kan kita mulai dari Q0, ya kan? Karena kalau A, ada inputan A, berarti kan kalau misalnya rangkaian stringnya itu adalah yang kita inputkan itu adalah A, B, B. Misalnya seperti itu. Dari Q0. Nah, ini kan dia bingung nih kemana nih sebenarnya gitu loh. Karena kan A itu nggak ada gitu loh.
Padahal kita belum ada proses di situ. Nah, di sini otomatis kita harus merubahnya dulu sehingga semua MT-MT ini kita buat atau kita konversi ya, sehingga yang MT-MT ini akan tergantikan dengan, bukannya MT-nya tergantikan, tapi diagram ini akan kita ubah ya ke dalam bentuk NFA. Nah, ini ya diubah. Nah, sehingga kita akan bisa membuat lompatan ketika ada satu rangkaian string dan memutuskan apakah rangkaian stringnya itu diterima atau ditolak. Gimana caranya gitu loh. Karena di sini akan ada langkah-langkah yang harus dilakukan ya ketika kita mau merubah NFA dengan NFA imove ke NFA. Langkahnya itu adalah, kalau kita lihat di sini, tahapannya itu adalah satu, yaitu buat tabel NFA-nya, ya, buat tabel NFA dari NFA asal. Jadi di sini kalau kita lihat, kita harus membuat transisi NFA yang asli, yaitu NFA imove. Kemudian langkah kedua apa? Tentukan e-closure untuk setiap state. Tadi kita sudah tahu caranya bagaimana ya. Kemudian yang langkah ketiga, nah ini yang paling lama nih ya. Carilah setiap fungsi hasil perubahan NFA imove ke NFA tanpa imove dengan rumus ini. Jadi transisi aksen dalam kurung state input sama dengan e-closure dari transisi e-closure state, input. Nah, di sini fungsi ini ya, fungsi ini akan berjalan sebanyak state dikali dengan banyaknya input. Jadi kalau state-nya itu 3, ya kalau state-nya itu 3, jadi kalau misalnya banyak state-nya itu 3, inputnya itu ada 2, berarti fungsi ini akan berjalan 3 kali 2 atau ada 6 proses. Rumusnya seperti itu. Ya kalau misalnya kita mau sebenarnya ada berapa sih nanti ini yang berjalan. Nah, seperti itu aja gitu loh kuncinya. Jadi banyaknya state itu berapa, kemudian banyaknya input itu berapa, itu kita kalikan. Nah, berarti sebanyak itulah kita akan melakukan fungsi ini. Ya, menjalankan fungsi ini. Nah, kalau sudah selesai, langkah keempat itu adalah berdasarkan hasil nomor 3 kita buat tabel transisi aksennya. Ya, transisi aksennya dan diagram transisi NFA tanpa imove yang ekivalensi dengan NFA imove gitu. Nah, yang terakhir itu adalah kita harus bisa menentukan di mana final state-nya, sama seperti pada saat kita mempelajari tentang mencari ekuivalensi DFA ke NFA. Otomatis kita harus bisa menentukan karena kan mesin itu berubah gitu loh dari NFA ke DFA. Jadi kita harus menentukan di mana nih final state-nya, karena kan akan ada perubahan. Gitu loh. Kalau di kemarin itu kan NFA ke DFA menentukan final state-nya itu adalah ketika state yang kita gabungkan itu mengandung final state, berarti itulah final state-nya gitu. Dia akan menjadi final state. Nah, kalau di sini ya, kalau NFA imove ke NFA ini, rumusannya itu adalah jadi untuk final state-nya ini akan kita gambarkan dulu atau kita tulis ya, digabungkan dengan irisan ya, irisan dari e-closure dengan final state yang ada atau yang sebelumnya gitu loh. Jadi kalau misalnya saya rumuskan di sini ya, final state-nya itu adalah mana nih ininya. Nah, ini berarti final state-nya ya itu sama dengan final state awal ya, union digabungkan dengan state di mana ya e-closure key diiriskan dengan final state awal ya itu
tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, ini gimana nih caranya ya? Nanti kita pada saat kita praktek gitu ya, pada saat kita akan mengerjakan ekuivalensi atau mencari ekuivalensi satu NFA ke NFA IMU ke dalam NFA. Nah, ini adalah contohnya ya. Contohnya di sini kita punya 3 ya, 4 ya, kita punya 4. Jadi di sini ada Q0 ya, di sini ada Q0, Q0, Q1, Q2 dan Q3. Ya, coba kita lihat. Ternyata Q0 ke Q1 itu tanpa ada inputan, Q1 ke Q2 dia membutuhkan nilai A, inputan A, kemudian Q1 ke Q3 itu dia inputannya adalah B, dan di sini final state-nya itu adalah Q3. Nah, sekarang kita akan rubah ya ini mesin NFA ini dengan IMU ke dalam bentukan NFA. Caranya gimana? Nah, ini tadi kan awalnya langkahnya itu adalah buat tabel transisi untuk mesin NFA ini gitu ya. Nah, di sini sudah dibuatkan ya transisinya itu di sini Q0, Q1, Q2, Q3, A inputannya adalah A dengan B. Nah, di sini untuk yang lain karena dia cuma 2 state ya yang punya inputan yaitu Q2 dan Q3 di sini dari Q1 ya. Jadi Q1, Q2, Q1 inputkan dengan A itu ke Q2, Q1 inputkan B itu adalah ke Q3. Untuk yang lain itu adalah kosong. Itu ya. Nah, kemudian langkah kedua tadi tentukan e-closure untuk setiap state. Nah, sekarang berarti karena di state-nya ada 4, berarti kita akan punya e-closure-nya itu ada 4. Berarti di sini e-closure dari Q0 itu adalah kita lihat state yang dicapai oleh Q0 tanpa ada inputan. Kalau kita lihat kan di sini Q0 dia bisa loncat ke Q1 ya, berpindah ke Q1 tanpa adanya inputan. Terus ada lagi nggak? Tidak ada gitu. Berarti himpunannya itu adalah Q0 karena dia sendiri kan. Kemudian Q1. Untuk yang lain karena nggak ada ya, ini gampang berarti ya. ECL Q1 berarti dia adalah Q1. Kemudian ECL Q2 itu adalah Q2. Kemudian ECL dari Q3 itu adalah Q3. Karena kan tadi katanya kalau misalnya satu state itu tidak kemanapun ya, tidak ada yang ada e-move-nya berarti state itu sendiri itu hasil e-closure-nya. Nah, ini sudah ya, udah ada 4 state, 1, 2, 3, 4 ya kan, sesuai dengan banyaknya state. Kemudian langkah ketiga itu adalah carilah setiap fungsi transisi aksen. Nah, ini kan tadi rumusnya itu adalah kalau kita lihat ya, transisi aksen ya, transisi aksen itu adalah di sini ada aksennya input, input, state, input itu sama dengan e-closure dari transisi terus e-closure state, input. Nah, sekarang kita cari nih. Sekarang kita lihat ada berapa nih inputannya, ada 2. Kemudian ini ada 4, berarti ada 8 ya. Ada 8 fungsi transisi yang harus kita cari. Nah, sekarang berarti transisi pertama itu adalah ya state Q0, A ya kan? Terus Q0, B. Nah, ini ya untuk Q0 sendiri. Apa tuh ininya? E-closure dari
transisi E-closure state ya Q0 ya kan, koma inputnya adalah A. Nah, sekarang kita lihat berarti di sini E-closure transisi E-closure Q0 itu apa aja? Lihat di sini Q0, Q1. Inputannya apa? A. Nah, gitu ya. Ini saya hapus dulu deh yang ini. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian sekarang berarti E-closure dari transisi Q0, Q1. Kalau inputan A apa? Q0, Q1, ya kan? Kalau Q0, inputan A itu adalah kosong, ya kan? Kalau Q1 diinputkan dengan A itu adalah Q2. Berarti ini kita gabung nih. Berarti apa nih? Berarti Q2. Itu ya. Nah, berarti sekarang E-closure dari Q2. E-closure dari Q2 kita lihat di sini. Berarti dia Q2. Berarti ini akan sama dengan Q2. Nah, kayak gitu. Kemudian, tadi inputannya A, sekarang inputannya adalah B. Berarti ini E-closure dari transisi E-closure Q0, B. Berarti ini kan sama dengan E-closure dari transisi E-closure Q0 tadi apa tuh? Q0, Q1 ini ya. Berarti Q0, Q1. Ininya apa? Inputannya B. Ya. Nah, sekarang kita lihat transisi dari Q0, Q1 kalau diinputkan dengan B kemana? Q0, Q1 dia himpunan kosong dan Q2. Berarti di sini E-closure dari kosong dan Q2, Q3 ya. Q3. Karena kosong nggak usah ditulis gitu ya. E-closure Q3 apa? Q3. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pindah ke Q1 begitu seterusnya gitu loh. Jadi untuk membuat tabel transisinya itu berarti Q0 inputkan A, Q0 inputkan B. Q1A, Q1B, Q2A, Q2B, Q3A, Q3B. Nah, sekarang berarti Q1, B ya kan sama dengan E-closure dari transisi E-closure Q1, B. Berarti ini sama dengan E-closure dari transisi E-closure Q1. Berarti Q1. Berarti Q1, B. Kita lihat transisi Q1, B. Q1, B itu adalah kok saya B dulu ya. Ya nggak apa-apa ya. Q1, B itu adalah Q3 gitu loh ya. Ini berarti Q3. E-closure Q3. Ini hasil ini kan Q3. Berarti ini adalah, kita lihat di sini, E-closure Q3 apa? Q3. Kemudian transisi Q1, A. Berarti sama dengan E-closure dari transisi E-closure Q1, B. Ya, berarti di sini E-closure transisi E-closure Q1. Kok B ya? Di sini A. Nah, kalau A kemana? Q2. Nah, gitu ya. E-closure kalau misalnya ini kan E-closure Q1, E-closure Q1 itu adalah Q1 ya. Berarti Q1 Q1, B. Nah, gitu ya. Transisi Q1, B, B sih, A itu sama dengan Q3. Berarti E-closure Q3. Berarti sama dengan Q3. E-closure Q3, A. Oh, Q2 salah saya. Nah, ini ya. Q2. Coba kita cek lagi di sini. E-closure Q1. E-closure Q1 itu adalah Q1 ya. Berarti di sini Q1, B. Karena ini kan koma B. Nah, kemudian
sekarang kita cari lagi Q2, A. Nah, berarti kan di sini E-closure dalam kurung transisi E-closure dari Q2, A. Nah, sekarang E-closure transisi dari E-closure Q2 apa gitu? Q2 ya, Q2, A. Nah, Q2, A transisinya yang mana? Kosong. Ya kan? Berarti ini hasilnya juga kosong. Gitu. Nah, ini kemudian selanjutnya ini saya buat dulu baru sebentar. Nah, ini saya copy dulu. Nah, ini ya. Tadi terakhir adalah sampai E-closure Q2, A. Sekarang kita akan mencari E-closure Q2, B. Nah, E-closure Q2, kita akan mencari transisi ya, transisi. Bentar. Nah, kita akan mencari transisi aksen dari Q2, B. Berarti di sini adalah E-closure transisi E-closure Q2 ya kan, B. Nah, ini ya. Berarti E-closure transisi E-closure Q2 tadi adalah Q2 ya. Q2, B. Nah, sekarang kita lihat Q2, B apa? Kosong ya. Berarti kan ini juga transisinya kosong nih. E-closure kosong ya kosong gitu. Nah, sekarang Q3. 3, A. Berarti ini adalah E-closure transisi E-closure Q3, A. Nah, ini kalau nggak salah berarti E-closure dari Q3 itu kan Q3 ya. Berarti di sini Q3, A. Nah, E-closure Q3, A transisinya adalah kosong. Kosong dan ini kosong. Itu ya. Kemudian transisi Q3 terakhir ya. B, E-closure transisi E-closure Q3, B. Nah, ini ya. Berarti E-closure transisi E-closure Q3 adalah Q3, B. Nah, berarti E-closure transisi dari Q3, B kosong. Nah, ini E-closure-nya adalah kosong. Gitu ya. Nah, sudah nih, sudah selesai. Langkahnya itu selanjutnya adalah kita akan diminta untuk membuat fungsi transisi ya, tabel transisi. Tabel transisi dari yang sudah kita cari untuk transisi aksennya. Berarti di sini kita akan membuat hampir sama ya di sini ya. Ini adalah transisi. Nah, di sini kita akan buat transisi aksen. Nah, gitu ya. Nah, ini A, B, Q0, Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini transisinya tapi pakai aksen gitu loh. Nah, sekarang kalau Q0 inputkan A, inputkan B, kita lihat di sini Q0, QA itu hasilnya adalah Q2 dan Q3. Ya, Q2 dan Q3. Nah, ini ini Q2 dan Q3 ya.
Q1 tadi hasilnya adalah Q1A itu adalah Q2, Q1B itu adalah Q3. Q2, Q3. Ya, nah ini. Q2, Q3. Nah, ini ya. Kemudian Q2A itu tadi kosong, ini juga kosong, terus ini kosong, ini kosong. Nah, ini. Kita lihat ya, di sini perubahannya. Nah, ini. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah menentukan final state gitu loh, final state-nya. Jadi kalau kita lihat tadi e-closure-nya ya, e-closure dari Q0 itu adalah, coba kita lihat. Nah, ini ya, kita ambil ya di sini. Q0 itu adalah Q0 Q1 ya, Q0 Q1. Nah, ini saya tulis lagi ya. Jadi closure dari Q0 itu adalah Q0 Q1. Kalau closure dari Q1 itu adalah Q1 ya. Ini sama dengan yang tadi, ini saya tulis aja dari sini. Q2, kemudian closure dari Q3 ini sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, ini ya. Dan kalau kita lihat di sana final state-nya itu adalah Q3. Nah, ini final state-nya itu adalah Q3. Nah, ini final state-nya adalah Q3. Nah, sekarang kita cari nih untuk final state untuk NFA ya, tanpa imove. Nah, tadi kan rumusnya adalah kalau kita lihat di sini ya, ini rumusnya F aksen itu sama dengan final state awal digabungkan dengan closure yang diiris dengan F itu tidak sama dengan kosong. Itu maksudnya gimana? Nah, kayak gini ya caranya. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat final state-nya itu adalah Q3. Sekarang kita iriskan gitu loh. Closure dari Q0 iriskan dengan F. Nah, itu berarti sama dengan closure Q0 itu apa gitu loh. Berarti kan Q0, Q1 diiriskan dengan Q3. Berarti kan ini kosong ya. Himpunan kosong gitu loh. Nggak ada. Berarti ini bukan closure-nya gitu. Terus closure dari Q1 iriskan dengan F. Berarti closure Q1 apa? Q1. Ya kan? Diiriskan dengan Q3. F itu kan Q3 kan? Berarti ini juga sama dengan himpunan kosong. Closure dari Q2 iriskan dengan F. Itu sama dengan Q2 iriskan dengan Q3. Kosong juga gitu. Closure dari Q3 iriskan dengan F. Closure Q3 berapa? Q3 iriskan Q3. Hasilnya adalah Q3. Nah, ini kan nggak 0 kan? Nah, ini loh. Berarti dia itu adalah F juga yang akan digabungkan gitu. Yang akan digabungkan dengan F asal. Tapi bukan ini loh yang kita ambil, tapi di siapa nih closure-nya siapa? Ini loh. Closure-nya yang ini loh yang kita ambil, bukan yang ini ya gitu. Nah, berarti final state-nya adalah Q3 digabungkan dengan yang tadi. Ini kan yang kita cari nih ya, himpunan dari closure diiriskan dengan F. Berarti yang enggak himpunan kosong yang mana? Ini kan, berarti Q3. Ya, berarti Q3. Nah, ini adalah final state-nya untuk F aksen. Nah, sekarang kita udah dapet nih transisinya, kemudian final state-nya, dan ini tanpa imove gitu loh ya. Sekarang kita tinggal gambarkan mesinnya. Jadi ini Q2, Q3. Ya. Jadi kita coba gambarkan ya kan. Nah, ini tadi saya tulis lagi ya fungsi transisi aksennya A, B,
B, kemudian Q0, Q1, Q2, Q3. Nah, ini ya. Tuh, lupa. Q2, Q3. Nah, ini Q2, Q3 berarti di sini Q2, Q3, Q2, Q3. Ini kosong, kosong, ini juga kosong, kosong. Nah, gitu ya. Kemudian finalnya tadi yang kita dapatkan adalah Q3. Gitu. Sekarang mari kita gambarkan gitu loh. Berarti ada Q0, terus ada Q1, ada Q2, kemudian ada Q3. Dan ini adalah final state-nya, dan ini adalah initial state-nya gitu loh. Berarti Q0 inputkan A, dia akan ke Q2. Ini adalah A. Kemudian Q0 inputkan dengan B, dia akan ke Q3. Nah, ini ya. Ini adalah B. Kemudian Q1 diinputkan dengan A, dia akan ke Q2. Kemudian untuk Q1 inputkan dengan B, dia akan ke Q3. Nah, inilah hasilnya. Mesinnya adalah NFA tanpa IMUF. Nah, dari sini kita juga harus bisa nih mencari ekivalensinya menuju ke DFA gitu loh. Nah, ini kan sudah kita pelajari waktu pertemuan sebelumnya gitu loh ya. Jadi kalau misalnya saya beri tugas, coba tolong ini dikonversi ya ke DFA, berarti pakai rumus yang sebelumnya. Nah, itu ya penjelasan tentang NFA dengan IMUF ya. Kemudian bagaimana mengkonversi NFA dengan IMUF ini ke bentukan atau ke mesin NFA tanpa IMUF. Ya, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan mungkin penjelasan saya cukup sekian dulu. Setelah ini akan saya berikan tugas sebagai evaluasi apakah Anda bisa menerima ya apa yang saya berikan pada materi untuk NFA dengan IMUF. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.